Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas sebuah inovasi finansial yang telah menggemparkan dunia dan nilainya meroket dari hampir tidak berharga menjadi ratusan juta rupiah. Bitcoin. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana sebuah entitas digital yang awalnya dianggap remeh, kini bisa bernilai fantastis? Hari ini, kita akan mengungkap perjalanan salah satu inovasi finansial paling revolusioner di era modern, Bitcoin. Bagi sebagian besar dari kita, konsep Bitcoin mungkin masih menyimpan banyak pertanyaan. Apakah ini bentuk uang baru? Bagaimana cara kerjanya? Dan yang tak kalah penting, bagaimana kita bisa berinteraksi dengannya? Apakah itu membeli, menjual, atau sekedar memahaminya? Mari kita telusuri lebih jauh. Untuk memahami Bitcoin secara utuh, kita perlu melihat kembali akarnya. Jauh sebelum kemunculannya, para ahli di bidang kriptografi sudah memimpikan sebuah sistem keuangan yang tidak terpusat, bebas dari kontrol institusi tunggal seperti bank atau pemerintah. Mereka membayangkan sebuah mata uang yang bisa ditransfer secara langsung antar individu, tanpa perlu pihak ketiga yang mengenakan biaya atau memiliki kekuatan untuk menghentikan transaksi. Ini adalah visi tentang kebebasan finansial dan privasi di era digital. Mimpi itu mulai terwujud pada tahun 2008 di tengah gejolak krisis keuangan global yang mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem perbankan tradisional. Saat itu, sebuah makalah penelitian berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System diterbitkan oleh entitas anonim yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto. Makalah ini menguraikan sebuah konsep revolusioner. Dan pada tanggal 3 Januari 2009, lahirlah Bitcoin. Ketika blok pertama dari blockchain-nya yang dikenal sebagai Genesis Block ditambang. Di dalam blok ini, Satoshi Nakamoto menyematkan sebuah pesan tersembunyi, kutipan dari koran The Times London, yang berbunyi, The Times, Nilatrakan Januari 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks. Pesan ini secara jelas menunjukkan kritik terhadap sistem perbankan yang bermasalah dan mengisyaratkan motivasi di balik penciptaan Bitcoin sebagai alternatif. Inti dari Bitcoin adalah teknologi inovatif bernama blockchain. Bayangkan ini sebagai sebuah buku besar digital yang sangat besar, terdistribusi ke seluruh dunia, dan tidak dapat dimanipulasi. Setiap transaksi yang terjadi dengan Bitcoin dicatat dalam sebuah blok data. Blok-blok ini kemudian saling terhubung, membentuk sebuah rantai yang aman. Verifikasi dilakukan oleh jaringan komputer global, menjamin transparansi dan keamanan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sistem finansial. Ini adalah jantung dari desentralisasi Bitcoin, yang menghilangkan kebutuhan akan otoritas pusat. Dari titik awal yang hampir tidak memiliki nilai, tepatnya pada masa-masa awal, satu Bitcoin hampir tidak bernilai apa-apa secara moneter. Mungkin hanya beberapa sen dolar Amerika atau bahkan kurang dari itu. Kisah terkenal tentang 10.000 Bitcoin yang ditukarkan hanya untuk membeli 2 loyang pizza pada tahun 2010 menjadi bukti betapa rendahnya nilai awalnya. Namun, perlahan tapi pasti, nilai aset ini mulai menunjukkan pergerakan. Dorongan utamanya adalah meningkatnya kepercayaan terhadap konsep desentralisasi, potensinya sebagai penyimpan nilai, dan daya tariknya sebagai instrumen investasi yang langka, dengan pasokan yang terbatas. Adopsi yang perlahan namun pasti oleh komunitas online dan kemudian oleh institusi besar
turut mendorong pertumbuhannya. Hingga saat ini, Bitcoin telah bertransformasi menjadi fenomena global. Dari valuasinya yang sangat rendah, kini setiap unitnya bisa bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah, tergantung pada fluktuasi pasar global. Meskipun volatilitas dan perdebatan selalu menyertainya, tidak bisa dimungkiri bahwa Bitcoin telah mengubah paradigma finansial dunia secara drastis, memicu lahirnya ribuan mata uang kripto lainnya, dan mendorong inovasi dalam teknologi keuangan. Dari kisah Bitcoin ini, kita dapat memetik pelajaran penting tentang inovasi, dampak desentralisasi, dan bagaimana teknologi mampu membentuk ulang landscape ekonomi. Memahami fenomena seperti ini menjadi krusial untuk mengidentifikasi peluang dan mengelola risiko di masa depan.